la tuftahanna al-Qustantiniyyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish. Sesungguhnya Konstantinopel akan ditaklukkan, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Itulah kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat dan tabi'in yang berusaha mewujudkan nubuat ini. Namun kota ini sangat sulit ditaklukkan karena pertahanannya yang luar biasa kuat. Butuh 8,5 abad hingga akhirnya umat Islam bisa menaklukkannya. Letaknya yang strategis membuat Konstantinopel menjadi kota paling kuat dan penting dalam sejarah. Bahkan Napoleon Bonaparte pernah berkata, kalau seluruh dunia ini satu negara, maka Konstantinopel adalah ibu kotanya. Untuk bisa menaklukkannya, umat Islam harus menguasai seluruh wilayah Bizantium. Bayangkan, kota ini pernah dikepung 11 kali. Pertama kali tahun 44 Hijriah, di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi semua percobaan gagal. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pertahanan kota ini. Kota ini adalah semenanjung yang dikelilingi air dari 3 sisi. Laut Marmara, Selat Bosporus, dan Tanduk Emas. Lalu dikelilingi tembok tinggi dari semua sisi, bahkan dari sisi laut. Sisi barat adalah satu-satunya bagian daratan. Tembok di sini panjangnya 7,5 km. Dan bukan cuma satu lapis, tetapi 3 lapis tembok besar yang dipisahkan jarak beberapa meter. Di depannya ada parit selebar 20 meter dan sedalam 10 meter, dipenuhi dengan air. Satu-satunya jalan masuk adalah lewat jembatan di tiap gerbang yang langsung dihancurkan saat ada ancaman. Dari sisi laut, kota ini juga dilindungi tembok setinggi 8,5 km dan rantai raksasa di Tanduk Emas yang menutup jalan bagi kapal musuh. Kapal Bizantium bisa masuk melalui Tanduk Emas tersebut. Lalu setelah itu, rantainya akan ditarik agar musuh tidak bisa menyusul, sehingga mengepung dari sisi ini hampir mustahil. Yang paling mengejutkan, pasokan air ke kota Konstantinopel berasal dari sungai bawah tanah bernama Sungai Lukas. Sungai ini tersembunyi karena orang Bizantium membangun atap di atas sungai itu dari sumber sungai hingga muaranya. Atap itu bahkan dibangun melewati parit dan tembok agar tidak ada yang tahu letaknya. Bahkan mata-mata pun tidak bisa melaporkan keberadaannya. Selain itu, mereka juga punya pipa bawah tanah sepanjang 100 km yang terhubung dengan sumber air di pegunungan Bulgaria. Semua ini membuat Konstantinopel menjadi kota paling kuat dalam sejarah, dan semua upaya penaklukannya selalu gagal. Awal penaklukan. Ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih naik tahta sebagai pemimpin Kesultanan Utsmani. Dia dikenal sebagai orang yang saleh dan dermawan. Dia memulai pemerintahannya dengan perjanjian damai dengan musuh-musuhnya agar bisa fokus pada satu target besar, yaitu Konstantinopel, yang saat itu telah melanggar perjanjian dengan Turki Utsmani. Selama 1 tahun, Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan penaklukan ini. Dia membentuk pasukan besar, sebanyak 100.000 sampai 150.000 prajurit. Dia juga melengkapi mereka dengan senjata paling canggih saat itu, seperti senapan, meriam, dan bubuk mesiu. Dia bahkan memanggil seorang insinyur asal Hongaria bernama Urban, dan membayar 2 kali lipat gaji yang diminta agar Urban membuat meriam raksasa. Meriam ini akhirnya tercipta dan menjadi meriam terbesar di dunia pada masanya, dengan daya tembak lebih dari 1 mil. Sultan Muhammad Al-Fatih juga membangun armada laut dari nol, hingga akhirnya Daulah Utsmaniyah memiliki 126 kapal laut. Dia membangun benteng besar bernama Rumeli Hisar, hanya dalam waktu 4 bulan, di sisi Eropa dari Selat Bosporus.
Benteng ini berhadapan langsung dengan benteng Anatolia Hisor di sisi Asia. Benteng ini sengaja dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih untuk memutus jalur bantuan ke Konstantinopel dari Laut Hitam, sehingga pengepungan dapat berlangsung dengan maksimal dan Konstantinopel tidak dapat menerima suplai pangan dari luar. Walaupun kekuatan militer Bizantium jauh lebih lemah dari Turki Utsmani, mereka punya keunggulan, yaitu kota yang memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat. Armada laut Bizantium juga diperkuat sekitar 26 kapal laut yang menjaga tanduk emas. Ketika persiapan Sultan Muhammad sudah hampir rampung, Kaisar Konstantin XI mencoba menyuap para penasihat sultan agar membatalkan niatnya, tetapi gagal. Kaisar kemudian menutup semua gerbang kota, menangkap semua muslim yang tinggal di dalamnya, dan mengirim pesan ke Sultan Muhammad Al-Fatih bahwa ia akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Pengepungan dimulai. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan perbaikan jalan dari Edirne ke Konstantinopel agar pasukan dan senjata bisa sampai. Meriam raksasa yang telah siap pun ditarik oleh 60 ekor lembu dan dikawal 400 tentara agar tidak tergelincir. Saat tiba, Sultan memasang tenda di depan gerbang Santa Romanus. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian sholat 2 rakaat, lalu mengatur posisi pasukan dan menempatkan meriam-meriam di depan tembok kota. Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim utusan kepada Kaisar Romawi untuk menawarkan penyerahan kota Konstantinopel secara damai. Jika menyerah dengan sukarela, maka Sultan Muhammad Al-Fatih menjamin bahwa dia dan rakyatnya akan aman. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih mengizinkan sang kaisar untuk keluar dengan semua harta mereka jika mau menyerahkan kota dengan damai. Tetapi kaisar menolak. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih pun dengan resmi memulai pengepungan Konstantinopel. Di hari kedua, Sultan memerintahkan untuk mengeruk parit dan mulai membombardir tembok kota dengan meriam raksasa. Serangan ini mengejutkan semua orang karena dahsyatnya meriam yang dilontarkan. Tapi karena tembok kota Konstantinopel sangat tebal dan besar, tembakan yang dilontarkan selama 2 minggu pun tidak mampu menembus tembok benteng Konstantinopel. Setiap malam, pasukan Bizantium memperbaiki tembok mereka. Saat pasukan Utsmani menghentikan tembakan agar meriam tidak rusak karena panas. Hal ini berlangsung hingga tanggal 14 April. Karena meriam raksasa digunakan untuk melemparkan tembakan terus-menerus, meriam raksasa itu pun akhirnya meledak. Dan Urban, sang insinyur yang membuat meriam tersebut ikut tewas terkena ledakan tersebut. Sultan lalu memerintahkan serangan pertama pada 18 April. Pasukan Turki Utsmani mencoba mendekati tembok dan bertarung dengan penjaga kota. Tapi karena pasukan Bizantium menyerang dari atas benteng dengan panah dan api, maka usaha penyerangan ini pun gagal dan 200 tentara muslim gugur sebagai syuhada. Tak lama setelah itu, para utusan datang memberitahu Sultan Muhammad Al-Fatih bahwa Hongaria telah melanggar perjanjian dan pasukan Eropa sedang bergerak menuju wilayah Utsmani. Hal ini mereka lakukan agar Sultan Muhammad Al-Fatih menghentikan pengepungan Konstantinopel. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak peduli. Karena tekadnya yang sudah bulat, Sultan Muhammad Al-Fatih pun bertekad kuat untuk menaklukkan Konstantinopel sebelum pasukan Eropa tiba. Pada tanggal 20 April, datang 4 kapal besar dari Genoa yang penuh dengan logistik dan amunisi untuk membantu Bizantium. Ketika mendengar kabar ini, Sultan Muhammad Al-Fatih memanggil Panglima Angkatan Lautnya, Sulaiman Baltoglu, dan berkata kepadanya, "Kalau kau tidak bisa membawa kapal-kapal itu padaku, maka jangan kembali hidup-hidup." Sultan sendiri mengawasi pertempuran itu dari daratan. Terjadi pertempuran hebat antara kapal-kapal Genoa dan kapal-kapal Utsmani. Ternyata kapal-kapal Genoa sangat kuat karena besar dan dilengkapi meriam besar. Para awak kapal juga sangat berpengalaman.
Pasukan Genoa ini bahkan sudah punya pengalaman sebelum Angkatan Laut Utsmani dibentuk. Pertempuran pun terjadi sangat sengit. Banyak kapal Utsmani yang terbakar. Melihat kejadian ini, Sultan turun sendiri ke laut dan memerintahkan agar semua kapal Utsmani tidak mundur. Tapi karena kondisi yang sangat sulit, Komandan Angkatan Laut Turki Utsmani akhirnya terpaksa mundur. Maka dalam peristiwa tersebut, kapal-kapal Genoa berhasil menembus pertahanan dan masuk ke Tanduk Emas atau Golden Horn. Setelah itu mereka langsung menutupnya dengan rantai besar, dan Angkatan Laut Utsmani pun tidak mampu masuk ke dalam Konstantinopel. Akibat pertempuran ini, sekitar 12.000 tentara Utsmani gugur sebagai syuhada. Sultan sangat marah dengan hasil buruk ini. Dia menggelar sidang militer di pelabuhan Dublekulen dan memerintahkan eksekusi mati terhadap komandan armada. Keputusan ini mengejutkan semua orang, namun beberapa menteri dan jenderal pasukan Jenisari memohon kepada Sultan agar memberi ampunan. Ketika Sultan melihat wajah komandan tersebut, ternyata salah satu matanya sudah hilang dalam pertempuran. Dia pun sadar bahwa komandan itu telah berjuang sekuat tenaga dan tidak bersalah karena terpaksa mundur. Maka Sultan mengampuninya, tetapi Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya tetap mencopotnya dari jabatan. Sementara itu meriam-meriam Turki Utsmani masih terus menggempur dinding kota Konstantinopel. Salah satu menara pertahanan bernama Boktin pun runtuh. Sayangnya karena Sultan sedang jauh dari tembok saat itu, pasukan tidak bisa langsung menyerbu benteng Konstantinopel, karena belum ada perintah dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya kesempatan itu hilang, karena malam tiba, dan pasukan Bizantium segera memperbaiki lubang di tembok benteng tersebut. Setelah merasa menang di laut, pasca peristiwa masuknya pasukan Angkatan Laut Genoa, Kaisar Konstantinus mencoba memanfaatkan momen tersebut. Dia mengirim utusan kepada Muhammad Al-Fatih untuk menawarkan gencatan senjata dan perundingan damai. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih menolak dan tetap melanjutkan pengepungan Konstantinopel. Hari berikutnya, Sultan memerintahkan untuk menjalankan rencana yang dianggap mustahil, memindahkan sebagian armada laut melewati daratan dari pelabuhan Dublekulen ke dalam Tanduk Emas. Ini adalah strategi yang sangat rahasia dengan presisi yang tinggi. Para tentara mulai mempersiapkan jalurnya yang berupa dataran perbukitan. Mereka menyusun batang-batang kayu di sepanjang jalur dan melumasinya dengan minyak serta lemak supaya kapal bisa meluncur dari atas. Malam harinya, kapal-kapal Turki Utsmani pun ditarik dengan kerbau dan tenaga para tentara Turki Utsmani. Dalam peristiwa heroik ini, beberapa kapal pun terbalik dan menyebabkan gugurnya beberapa syuhada. Ada juga tentara yang kehilangan anggota tubuh mereka karena beratnya medan dan beratnya beban yang harus mereka angkat. Semua ini terjadi secara rahasia dan dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani secara diam-diam. Sultan Muhammad Al-Fatih pun memerintahkan meriam untuk terus menembak semalam suntuk, agar perhatian musuh tertuju ke arah barat kota Konstantinopel. Api yang besar juga dinyalakan agar asapnya menutupi pandangan musuh. Genderang perang ditabuh sekeras-kerasnya, agar suara gerakan kapal dan hewan tertutupi oleh suara genderang perang. Sebagian orang menyebut peristiwa ini sebagai sebuah keajaiban dalam strategi perang. Keajaiban ini memungkinkan kapal-kapal laut yang seharusnya berjalan di air bisa berjalan di daratan. Dengan semangat yang tinggi dan pengorbanan yang besar, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebanyak 67 kapal armada laut Turki Utsmani berhasil dipindahkan dalam satu malam. Esok paginya, warga kota Bizantium terkaget-kaget dan terkejut karena kapal-kapal angkutan laut Utsmani sudah berada di dalam Tanduk Emas. Setelah benteng pertahanan Tanduk Emas berhasil ditembus, moral pasukan Bizantium pun jatuh dan mereka mulai kehilangan semangat juang mereka. Sedangkan semangat kaum muslim justru melonjak tinggi. Tujuan dari aksi ini adalah untuk mengepung kota dari semua sisi
dan mengurangi tekanan di sisi barat. Selain itu, di waktu yang sama usaha ini juga ditujukan untuk memukul semangat para prajurit Bizantium. Pasukan Bizantium pun menarik sebagian tentaranya dari tembok barat ke arah Tanduk Emas. Sebagai tindakan balasan, Kaisar Konstantinus memerintahkan eksekusi seluruh tawanan Muslim yang berjumlah sekitar 260 orang. Mereka dipenggal secara kejam dan dilemparkan ke arah pasukan Utsmani agar mereka kehilangan semangat. Sebuah tindakan keji yang sangat tidak bermoral. Pada tanggal 6 Mei, meriam besar buatan Urban akhirnya dapat diperbaiki dan kembali berfungsi. Meriam raksasa itu pun memulai kembali aktivitasnya, menggempur tembok benteng Konstantinopel. Keesokan harinya, pada tanggal 7 Mei, Sultan memerintahkan serangan kedua. Meriam Turki pun menghantam tembok dan pasukan Turki Utsmani mulai menyerbu benteng Konstantinopel. Tapi pasukan Bizantium membalas serangan tersebut dengan anak panah, meriam, api, dan minyak panas dari atas. 7.000 tentara Muslim gugur sebagai syahid dalam penyerangan tersebut, dan serangan itu pun gagal. Sultan Muhammad Al-Fatih akhirnya memutuskan untuk memberi kesempatan bagi pasukannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun pada 12 Mei, serangan pasukan Turki Utsmani kembali diluncurkan, dan lagi-lagi gagal. 7.000 syuhada kembali gugur. Meski korban perang dari pihak Turki Utsmani begitu banyak, namun semangat dan keberanian pasukan Muslim sangat luar biasa dan tidak bisa luntur oleh jatuhnya korban-korban tersebut. Bayangkan, mereka tahu benar bahwa jika mereka mencoba mendekat ke tembok, mereka akan dibakar atau terluka. Tapi mereka tetap menyerang, berharap bisa membuat celah di tembok. Karena iman mereka kepada Allah, mereka tetap teguh. Mereka mencari ridho Allah, meskipun untuk itu nyawa taruhannya. Setelah itu, Sultan Muhammad Al-Fatih mulai mencari strategi baru. Antara 13 dan 22 Mei, dia mulai membangun jembatan terapung dari benteng Galata menuju tembok kota. Tujuannya agar bisa memindahkan meriam besar dan tentara ke arah itu, karena penyerangan dari kapal ternyata tidak cukup kuat untuk membuka benteng Konstantinopel. Selain itu, pasukan Turki Utsmani juga menyerbu rantai pelindung Tanduk Emas dengan kapal. Ada 3 percobaan. Pasukan Turki Utsmani menjadi semakin kuat pada posisi mereka, karena pertahanan pasukan Bizantium di rantai pertahanan Tanduk Emas mulai melemah. Selain itu, mereka juga mencoba membangun menara kayu raksasa setinggi 4 lantai agar bisa menyerang pada ketinggian yang sama dengan tentara Bizantium di atas tembok. Tapi menara-menara ini dibakar habis oleh musuh. Karena belum berhasil menembus tembok Konstantinopel, pasukan Utsmani mulai menggali terowongan bawah tanah. Terowongan ini digali dari jarak yang jauh dari benteng dengan kedalaman yang cukup dalam, agar tidak terdeteksi atau terkena parit. Dengan usaha besar pasukan Turki Utsmani, akhirnya mereka berhasil membuat 14 terowongan. Tapi sayangnya seorang insinyur Jerman yang membantu Bizantium berhasil menemukan posisi terowongan itu secara akurat. Mereka lalu menggali terowongan tandingan melawan tentara Utsmani di bawah tanah dan menghancurkan terowongan Turki Utsmani. Pasukan Bizantium bahkan menyiramkan api ke dalam lorong yang dibangun oleh Turki Utsmani, maka strategi terowongan pun gagal. Meski demikian, pasukan Muslim tidak menyerah, tak ada rasa kalah, gagal atau putus asa. Semangat luar biasa mereka membuat semua orang yakin bahwa umat Islam akan berhasil menembus pertahanan ini. Mereka tetap yakin bahwa dengan pertolongan Allah, kemenangan akan Allah berikan kepada umat Islam. Pada tanggal 23 Mei, Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim utusan diplomatik melalui Ismail bin Isfandiar, sahabat pribadi Kaisar Konstantinus. Pesan Sultan Muhammad Al-Fatih berbunyi, "Selamatkan dirimu, terimalah syarat damai sebelum kota Konstantinopel jatuh." Pesan ini membuat perdebatan besar di dalam kota, apakah menyerah atau tidak. Tapi akhirnya Konstantinus menolak tawaran tersebut dan mengembalikan surat itu kepada para utusan Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah itu terjadi perdebatan juga di kubu pasukan Muslim.
Ada yang mulai ragu apakah pengepungan harus dilakukan, karena sudah terlalu lama pasukan muslim melakukan pengepungan dan korban yang wafat sebagai syahid sudah lebih dari 30.000 syuhada, belum termasuk yang gugur pada hari-hari biasa. Namun pada tanggal 23 Mei terjadi fenomena langit yang aneh yang membangkitkan semangat baru bagi pasukan muslim. Dalam catatan sejarah, itu dianggap kebetulan, tapi dalam keimanan umat Islam, itu adalah pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah orang-orang yang beriman. Aku akan tanamkan rasa takut dalam hati orang kafir." Fenomena pertama terjadi pada 23 Mei. Bulan sedang purnama, lalu terjadi gerhana bulan. Ini membuat ketakutan besar karena ada ramalan kuno dari pendiri kota lebih dari 1000 tahun yang lalu yang menyebut bahwa Konstantinopel akan jatuh kepada muslim ketika bulan yang seharusnya penuh menjadi gelap. Lalu akan terjadi kegelapan di Konstantinopel. Kota Konstantinopel itu akan jatuh. Gerhana bulan itu berbentuk sabit dan sabit adalah simbol kaum muslimin. Fenomena kedua adalah munculnya cahaya merah di sekitar kubah gereja Hagia Sophia. Penduduk kota melihat cahaya merah yang sangat kuat mengelilingi kubah gereja tersebut, lalu menghilang. Cahaya itu juga dilihat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya dari jarak 5 km. Kaum Bizantium menafsirkan kejadian ini sebagai pertanda bahwa malaikat pelindung kota yang mereka yakini tinggal di gereja itu telah pergi karena kota akan segera jatuh. Keyakinan ini membuat mereka sangat ketakutan dan panik. Mereka pun mengadakan misa besar sepanjang malam. Pada pagi hari tanggal 28 Mei, kota diselimuti kabut tebal yang sangat pekat. Sampai-sampai orang tidak bisa melihat 1 meter di hadapan mereka. Ini semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa kota Konstantinopel pasti akan jatuh. Sementara itu kaum muhajirin yang melihat semua tanda ini merasa bahagia, karena merasa diteguhkan oleh Allah dan yakin akan dekatnya kemenangan seperti yang dijanjikan Nabi Muhammad SAW. Semangat mereka pun semakin tinggi. Muhammad Al-Fatih mulai menata kembali pasukannya dan melancarkan serangan terakhir. Dia terus menembakkan meriam dan menimbun parit, mendekatkan meriam ke dinding agar lebih efektif. Pasukan elit pun diberi waktu istirahat sebelum serangan dilakukan. Secara spiritual, seluruh pasukan sedang berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bacaan Al-Quran dan takbir tak pernah berhenti di kamp militer. Lantunan ayat Quran dan takbir tersebut mengangkat semangat umat Islam yang sedang bertempur. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga menjanjikan hadiah besar kepada tentaranya. Hadiah yang besar dan cukup untuk membuat mereka hidup sejahtera seumur hidup mereka. Dia juga menjanjikan bahwa semua harta rampasan akan menjadi milik tentara, kecuali bangunan dan tembok yang akan menjadi milik negara. Tapi ia juga memperingatkan bahwa siapapun yang lari dari medan perang akan dihukum. Sultan Muhammad Al-Fatih bahkan membentuk pasukan khusus untuk mengawasi tentara Turki yang akan kabur. Pada malam hari menjelang 29 Mei, setelah pengoboman besar-besaran dilakukan, pasukan Bizantium mulai beristirahat. Tapi di waktu subuh, tentara Utsmani memulai serangan terakhir. Suara takbir bergema dan untuk pertama kalinya serangan dilakukan dari semua sisi secara bersamaan. Pasukan Bizantium menjadi bingung dan harus membagi kekuatan mereka di semua titik pertahanan sehingga tekanan di gerbang Santa Romanus menjadi lebih ringan. Serangan pertama dilakukan oleh pasukan Bashi Bazov, yaitu pasukan tidak tetap. Mereka bertarung dengan semangat selama 2 jam untuk melelahkan musuh, lalu mundur sesuai rencana. Bizantium mengira mereka sudah menang. Gelombang kedua datang dari pasukan Anatolia, yaitu pasukan resmi dan lebih terlatih. Pertempuran semakin sengit dan berlangsung sepanjang malam. Setelah 2 jam mereka pun mundur sesuai perintah. Saat waktu fajar tiba, pasukan ketiga yaitu Janissary, pasukan elit Utsmani, mulai menyerang bersama dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Meriam terus menggempur dinding dan pertempuran menjadi sangat keras dan kaum muslimin hanya mencari satu dari 2 kemungkinan, kemenangan atau syahid. Di tengah pertempuran, sekelompok kecil tentara Utsmani menemukan sebuah pintu kecil di tembok kota yang lupa ditutup oleh Bizantium.
Tanpa menunggu perintah, mereka menyerbu masuk. Di antara mereka ada pahlawan bernama Hasan al-Ulubatli yang berhasil mengibarkan bendera Islam di atas menara. Namun ia terkena anak panah dan gugur sebagai syahid bersama 30 tentara lainnya. Tetapi bendera yang dikibarkannya tak pernah jatuh. Melihat bendera itu berkibar, kaum muslimin berseru bahwa kota telah jatuh. Dan dengan penuh semangat dan antusiasme, mereka menyerbu tembok kota dengan cepat dan dengan kekuatan penuh. Melihat ini, Kaisar Bizantium Konstantinus XI turun langsung ke medan tempur. Namun pemimpin pertahanan kota, Giovanni Giustiniani, terkena tembakan di dadanya. Ia meminta dibawa ke kapal dan tentara Genoa yang bersamanya memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Setelah kejadian tersebut, maka terjadi kekacauan besar di barisan pasukan Bizantium. Seluruh gerbang kota pun akhirnya terbuka. Konstantinus XI, sang kaisar Bizantium, pun akhirnya tewas terbunuh. Muhammad Al-Fatih akhirnya berhasil masuk ke Konstantinopel menunggangi kuda putihnya dengan penuh kemenangan. Ini adalah sebuah prestasi besar bagi Sultan Muhammad Al-Fatih, pasukan Turki Utsmani, dan seluruh umat Islam karena kabar gembira Nabi Muhammad telah menjadi kenyataan. Takdir menetapkan bahwa pemilik kabar gembira itu adalah seorang Sultan Muslim Turki yang masih belia. Bayangkan, usia Sultan Muhammad Al-Fatih saat itu masih 21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih pun turun dari kudanya dan langsung melakukan sujud syukur. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kemenangan yang Allah berikan. Dan dengan izin Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil mewujudkan nubuat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukan untuk menjaga tempat-tempat penting seperti gereja agar tidak dirusak. Dia menjamin keamanan seluruh penduduk. Sultan Muhammad Al-Fatih pun menyuruh mereka kembali ke rumah masing-masing serta memerintahkan azan dikumandangkan di Konstantinopel. Waktu sholat asar pun tiba, dan Muhammad Al-Fatih sholat di Hagia Sophia. Langkah selanjutnya yang dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih ialah memindahkan ibu kota dari Edirne ke Konstantinopel dan mengganti nama kota penting tersebut menjadi Istanbul, yang artinya kota Islam. Semoga Allah merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih, sang pemilik kabar gembira penaklukan Konstantinopel, serta seluruh pasukannya dari kalangan umat Islam yang berjuang sekuat tenaga membuka kota Konstantinopel dan mengibarkan bendera umat Islam. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.